Kalau kita saling berbuat baik dan juga mempunyai metta, cinta kasih sayang, baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kalau kita sedang berniat baik, hati itu berdiri seperti tiang ditancap. Nah, supaya kuat. Kalau kita berbuat baik, kita harus jangan gampang goyang oleh mata dan kuping dari pihak manapun. Karena apa? Karena seperti pohon. Pohon itu kalau baru tanam harus ada menjaga. Jangan goyang. Apakah pakai satu tiang supaya akarnya jangan goyang. Bukan kita sibuk, tidak boleh angin. Angin pasti ada. Kalau angin kencang, jangan lihat angin sama daun. Dan kita lihat akarnya. Maka waktu tanam pohon awal, baik yang kecil, baik yang gede, yang kita dijaga itu adalah akarnya. Kita manusiaan, akarnya itu penting. Akar kebajikan itu keyakinan, saddha atau keyakinan. Lalu usaha apapun juga dasar dari keyakinan. Yakin dan yakin. Nah, lalu lakukan. Banyak orang yang kita jadi sebab seperti keliling, sebab miskin tanpa jelas. Sebab miskin bukan punya uang, sebab miskin karena tidak punya hatinya. Hati itu alatnya uduk pribadi. Hati tidak punya metta, hati tidak punya teman. Seperti pohon yang udah mati berdiri, mau jadi semut satu pun juga susah. Mau jadi binatang yang suka daun, suka bunga, suka buah tidak ada. Cuma berdiri seolahnya pohon, tetapi tidak punya kemampuan untuk kesayangi sahabat atau lingkungan. Nah, ada kasus Bhante kasih tahu kita bahwa ada satu keluarga kemarin Bhante bantu. Keluarga ini suaminya jatuh dari pohon, pinggangnya mungkin salap kejepit karena mungkin jatuh cukup jauh. Terus tidur sakit. Nah, kedua istri juga sakit. Nah, seperti demam tinggi. Sisi kiri Bhante buka pintu, suami sedang sakit, jatuh di pohon pinggangnya. Keluar lehak itu darah semua. Sebelah kanan istri juga sakit. Paling lucu, Bhante sedang berpikir, waktu mencintai dipeluk, waktu sakit beda ya. Nah, kepala suaminya hadap ke situ, kepala istrinya hadap ke situ, kaki doang yang dekat, tidak yang bisa nengok siapapun. Terus di samping kamar sebelah lagi anak perempuan sedang sakit juga. Nah, di satu kamar lagi. Berarti mau nengok, oh kamarnya lampu juga nggak punya. Tanya lagi, sudah minum obat belum? 3 hari, tiga itu tidak minum obat. Terus gimana? Dan 3 hari itu ternyata mereka belum makan. Istri bilang, aduh Pak, kapan sembuhnya jadi duit? Nah, Bapak bilang, kapan kamu cepat sembuh, masak buat aku makan. Nah,
Ternyata anak di sampingnya kan juga bilang, papa mama sakit jadi saya juga ikut sakit jadi nggak makan. Makan dari mana asal mula? Dari papa harus cari nafkah. Istri barusan bisa masak. Obat juga tidak ada, makanan nggak ada, uang nggak ada, semua tidak ada. Akhirnya Bante pinjam nasi sama tetangga yang udah jadi, pas kenal, ambil nasi sama tetangga, suruh nasi, yang penting nasi dulu, Bante mau kasih obat. Sudah kasih nasi, ya pikir yang paling enak di dunia ini namanya pasangan nasi, biasanya karam. Bisa bulu-bulu, coba cari karam. Pas sedang tidur, nah, bawa karam. Nasib juga, karam juga. Pas habis yang hari itu juga. Kompak ya, kemiskin. Kemiskinnya punya teman loh. Nasi nggak ada, karam juga nggak ada. Siapa nggak ada? Nah, kalau dulu kita berpikir suami istri, kamu tenang. Janji dari waktu hari nikah. Kenapa tenang? Aku lebih tenang kalau kamu pacar sama aku. Kalau nikah, sewaktu saat aku sakit, saya di samping, katanya. Betul nggak? Kalau istri sakit, biasa suaminya lawat di samping. Betul kan? Kalau suami sakit, harapan pesan istri yang lawat. Kenyataannya bukan begitu. Kenyataan itu dua-dua itu sakit. Kenyataan dua-dua itu belum makan. Kenyataan dua-dua itu tidak minum obat. Kenyataan dua-dua itu tidak ada siapapun nengok. Hari itu Bante sibuk satu lah, cari ojek. Uduk antar papa ini urut 100.000. Kasih ojek lagi 50.000. Bagi tugas. Bante panggil tetangga lagi, tolong lari ke warung. Ambil beras, ambil tahu, ambil cabai, uduk makan. Halo makan nasi. Semua lihat muka, nggak berani, pasti dimarahin. Kita kan nggak punya duit, kata. Wah, ambil dulu lah. Waduh, nggak berani, pasti dimarahin. Mereka kan sudah tahu keluarga kita kan nggak punya uang. Terus memang kenapa? Nggak punya uang kan ambil dulu. Nggak yang bakal kasih. Oh gitu ya. Gini aja deh, bentok-bentok. Pinjam nama Bante ke warung. Bilang siapa yang ambil, siapa yang bayar? Bante. Kamu ambil secepatnya. Mau kalau kasih Bante pinjam nama? Bante nggak kasih uang, pinjam nama ke warung manapun boleh. Mau semangat lihat mukanya senyum langsung. Nah kan, pergi dia, pergi urusan di warung. Satu lagi urusan cari nasi, bawa nasi. Pikir itu ada apa lagi di dapur? Ada kantong karam. Ternyata bawa, pas lihat kok habis. Karam juga habis. Nah, kalau kita miskin kan setidaknya nasi sama karam mendingan. Ini nasi nggak ada karam juga. Mau nggak mau suruh ambil serai di kebunnya. Ambil serai, dapat 1 batang. Nah, udah tidur juga. Ada sisa sedikit karam di kantong karam kecil itu. Nah, bawa sare masuk tusuk-tusuk di karam sedikit, kan nggak bisa sampai 1 sendok teh, dikit-dikit, lalu makan, lalu nasi makan, nasi karam sare, nasi karam sare, lumayan setengah piring habis. Setelah itu kasih obat. Yang perempuan juga saya nengok. Lampu juga nggak ada, gelap-gelap. Kenapa kamu kok gelap banget di kamar? Ya nggak ada duit, udah beli lampu. Ya itu miskin beda-beda juga. Miskin lampu ada, ya, miskin duit juga ada, miskin nggak makan juga ada, miskin obat juga ada, miskin tongkat. Semua miskin berapa macam miskin. Maksud kalau tidak ada. Hari itu sampai malam saya telepon ke kebun. Tolonglah bawa mie, tolong bawa obat, tolong bawa apa-apa, tongkat segala macam. Satu keluarga, semua tidak ada kemampuan apapun, nol. Nyawa itu sisa nasib. Nah, hari itu Bante kasih minum obat. Nah, ada anak kecil dia 2,
titip sama tetangga juga. Ada anak kecil lagi 2. Nah, simpan sama tetangga. Itu mungkin numpang makan di situ kali. Nama juga anak mungkin ada yang kasihan. Nah, ingat bahwa dhamma itu penting. Nah, setelah itu ambil barang di warung, bawa pulang. Ada beras berapa liter. Nah, ternyata kasih tahu bahwa mulai sekarang kalian harus sering berbagi supaya mereka tahu kamu itu baik karena berbagi. Sosial, bersosialisasi walaupun sama tetangga juga wajib. Nah, nama itu baik. Nama itu sebenarnya perasaan hati orang. Nah, akhirnya pulang kasih obat semuanya, kasih makan semuanya. Besok nengok lagi, semuanya baik. Nah, semuanya baik. Akhirnya bisa masak, pakai kasih mie 1 dus. Cuma hidup kita lahir tua sakit kematian itu memang itu alami. Tetapi bisa nggak selip dengan kebahagiaan, selip dengan kesehatan, selip dengan rezeki dan panjang umur. Ayu wano sukang palang. Maka jangan pula-pula jadi manusia doang. Harus miliki dhamma dengan benar. Nah, hati coba ingat umat bahwa satu kata berpikir juga. Kenapa umat mendengar dhamma lalu pingin mau berdana, pingin mau bagi manasik kepada biku sangka. Hati juga muncul. Oh, benar juga ya. Kalau saat kita nggak nasi umat dana kita, saat umat nggak ada nasi, mau nggak mau kita dana balik. Selalu ingat begitu, berbakti namanya, jasa kebajikan. Maka saya muda pernah kan seseorang usia tua mau jadi biku, setelah itu semua tidak ingat jasa, tidak ingat jasa. Semua bahwa kalau seseorang biku tua ini mau jadi biku, yang cakap lawat baik sehari-hari pun nggak mau dinolongin. Sampai halu di puncak bahwa tolong tutup mata, tolong ingat kembali bahwa orang ini ada berjasa nggak kepada biku semua ini. Ingat jasa, bukan ingat orang lagi. Akhirnya salah satu biku angkat tangan. Ya baiklah, saya aja yang tanggung jawab setelah orang tua ini telah jadi biku. Saya akan bantu sekala-kalahan. Kenapa? Tadi tanya nggak yang mau. Saya barusan ingat katanya. Ketika waktu saya pindah patah, ingat kayaknya papa ini, beliau ini perdana nasi kepada saya 1 sendok. Kalau ingat jasa itu saya muncul dalam hati bahwa saya mendapatkan 1 nasi 1 sendok masuk ke tubuh. Saya mau bawa tenaga tubuh saya lewat nasi 1 sendok itu dijaga di lewat beliau. Saya aja. Semua biku anumodana sadu. Itulah kasih bukti kita ini. Bahwa kita jangan ingat keduniawian saja. Satu kampung kalau tidak ingat jasa orang, ingat dana duit akhirnya pusingnya setengah mati. Kalau duit nggak ada, satu orang tidur di gubuk di gazebo di samping kebun. Saya bilang tanya, kok biasa kan kemana-kemana? Hari ini kok nggak? Aduh pusing Bante. Kenapa? Pusing. Karena saya nggak ada kerjaan apapun. Saya di rumah, istri ngoceng. Wah saya kabur aja. Kenapa? Anak juga mintanya cacan. Saya nggak kuat lagi katanya. Kenapa? Nggak kuat istri ngoceng, nggak kuat anak minta duit cacan juga. Hari setengah hari lari ke sawah, setengah hari lari ke gubuk yang kosong. Dan muka masih intip lumah loh. Setiap kali omong sama Bante mukanya intip lumah. Takut istrinya lihat bahwa suami nggak cari duit. Itulah bukti. Saya kasih nasihat dia bahwa Pak, itulah nyawa kita. Jangan tergantung duit. Apa yang bisa makan, ilmu pengalaman sehari-hari. Takut istri, takut anak sekarang.
pengen membangun rumah tangga, sekarang takut rumah sama tangga sendiri. Siapa yang paling halu takutkan? Istrinya. Siapa yang suami paling takut? Anaknya. Kenapa? Jajan itu sakit hati lo, nggak punya duit kasih katanya. Sakit bener, kesian anak saya. Dia biasa kesian anak, saya kabur aja. Kalau kabur pulang mendingan, ada yang kabur benar-benar nggak pulang juga ada. Itulah duniawi. Bapak Ibu tolong diperhatian dhamma dari sekarang. Cinta kasih sayang ya. Berbakti, baik nasi, baik obat, pakaian, semua itu jangan sayang uang daripada sayang manusiaannya. Maka semoga inilah bikin dunia ini tidak miskin. Secara ajaran Buddha berdana dasarnya. Ingat jasa kebaikan orang ya. Ya, namo dana. Yatha waliwaha pula paripurendi sakalang Ewa mewa ito dinang pedanang upakapati Icitang batitang tumhang kipami wasami satu sampai purendu sanggapa Candho penaraso yatha manico tiraso yatha Tiyo vivat santo sambalo kowina Te pavat vandalayo sukhi te kayuko bhava apivat Desa necang wata pacayino catalo dhammavat Ti ayuwano sukang palang ayuno parando tilo wanando patipanando Sogat sada tametawe so atigat sate ayung natwa walang wanang sukan capati panando de kayu yat sawahote yata tu papacate te pawatu sa pemanggalang lakanto sam Sambang buddhanu bhavena sada soti pawantu te bhavatu sabamanggalang tu sabadewata samba dhammanu bhavena sada soti pawantu te bhavatu sabamanggalang Lang lakantu sama dewata samba sanghanu pawena santa soti pawantu te Alahang sama sambuddho bhagava Buddhang Bhagavantang Vandemi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabbe satta bhavantu sukhitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu.